Salam buat semua saudaraku, para pecinta channel Serajiwa 86. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemahaman kajian bagaimana dalam perjalanan spiritual. Kajian kali ini adalah 5 fase tahapan yang pasti akan dilewati dan dialami oleh para pelaku spiritual sejati. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah mendukung channel Serajiwa 86 ini, yang sudah membantu subscribe-nya dan juga like, share, dan komennya. Mudah-mudahan saudaraku semua selalu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya hingga mencapai kemakmuran kehidupan di alam semesta ini. Saya sangat berharap dengan kajian-kajian channel Serajiwa 86 ini, saudaraku semua bisa mencapai kesadaran sejati sehingga bisa menjalani kehidupan dengan alam semesta selaras, seimbang pada setiap situasi dan keadaan di alam semesta ini. Saya akan selalu memberikan kajian-kajian penting, kajian-kajian yang bisa memberikan manfaat pada diri, keluarga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar, sehingga selaras, seimbang dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Dan buat saudaraku yang kebetulan menonton video channel Serajiwa 86 ini, agar bisa memahami video-video saya yang sebelumnya dan juga bisa membantu subscribe-nya dan juga like-nya. Kajian kali ini yaitu adalah 5 fase perjalanan spiritual yang sudah pasti akan dialami oleh saudaraku semua, para pelaku spiritual sejati. Yang pertama, para pelaku spiritual akan selalu memilih menyendiri, menyepi, sehingga sangat terasa dalam diri, yaitu dengan terisolasi, terasing dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Para pelaku spiritual akan memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin karena pemikirannya yang tajam dengan realitas kenyataan di kehidupan alam semesta ini. Dan dalam perjalanan spiritualnya selalu memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang sesuai dengan kenyataan kehidupan di alam semesta ini. Mungkin akan terlihat aneh bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena mereka belum paham akan apa yang sudah terlihat oleh para pelaku spiritual itu sendiri. Yang kedua, para pelaku spiritual akan menjalani proses pengkajian rohani dan pengalaman-pengalaman yang sangat intens dengan spiritualnya sendiri. Hal ini merupakan perjalanan hidupnya yang bersifat pribadi, sehingga akan sangat sulit untuk berbagi pengalaman dengan orang lain di dalam perjalanan spiritualnya terkait dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Namun kenyataan ini sungguh realitas terjadi pada para pelaku spiritual itu sendiri, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur sekalian, akan tetap dengan perjalanan spiritual sejatinya. Karena tingginya pada tingkatan kesadaran sejati para pelaku spiritual itu sendiri, dan juga dapat mengendalikan sebuah keadaan dalam kehidupan di alam semesta ini. Yang ketiga, tidak mudah putus asa, dan semangat yang tinggi selalu dijadikan konsep spiritualnya, dan dapat mengekspresikan dirinya dalam keadaan apapun. Karena para pelaku spiritual adalah penyeimbang dan keselarasan pada kehidupan di alam semesta. Mereka akan menjadi pelita, penerang bagi siapapun, walaupun mereka sering terjadi hal-hal yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Bahkan sering kali mereka tersakiti. Mereka tidak akan pernah segan untuk tersenyum, berbuat yang bermanfaat untuk semuanya tanpa pilih kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, para pelaku spiritual akan memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi dan selaras seimbang dengan alam semesta. Dalam setiap perjalanannya akan selalu ada keajaiban yang membantunya untuk bisa melewati berbagai kesulitan. Bahkan para pelaku spiritual sangat mempunyai keyakinan yang tinggi, yang kuat, hingga tidak ada sedikit pun yang bisa menghalanginya, karena keyakinan tersebut sudah mutlak menjadi kepribadian dalam kesejatian dirinya. Sungguh sangat berat bagi pelaku spiritual sendiri untuk menghadapi kenyataan kehidupan realitas di alam semesta ini. Namun mereka tetaplah tegar dengan kekuatan spiritualnya yang sangat tinggi, sehingga mereka selalu selaras seimbang dengan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Yang kelima, para pelaku spiritual kadangkala akan merasa aneh dikala ada di lingkungan sekitarnya, namun tetap pada keyakinan dan percaya diri. Tidak pernah ada rasa khawatir, karena semua dianggap keberkahan dalam kehidupan di alam semesta ini. Bagaimanapun dan apapun yang terjadi, para pelaku spiritual akan tetap berjalan, akan tetap menghadapi dengan situasi yang instan. Bahkan mereka akan selalu memberikan suatu harapan-harapan bagi orang lain agar bisa memberikan manfaat pada diri, pada orang lain, pada keluarga, dan semua kehidupan di alam semesta. Itulah 5 fase pada tahapan yang mesti dialami oleh para pelaku spiritual sejati. Namun dalam perjalanan yang tersebut bukan untuk diri pribadinya,
melainkan untuk kehidupan di alam semesta ini. Dalam tahapan-tahapan fase tersebut, para pelaku spiritual tetap dalam keadaan sadar dengan kesadaran yang tinggi. Terima kasih saudaraku. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.